Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Pastor Sylvester Hasan Marlin, dalam renungan Kitab Suci. Renungan kita kali ini diambil dari Injil Markus, bab 5, ayat 1 sampai dengan ayat 20. Mari kita sejenak bersama-sama membaca Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, tema renungan saya kali ini adalah mujizat adalah bukti kasih Kristus yang menyelamatkan. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami mujizat dalam hidupnya. Mujizat adalah kejadian ajaib yang terjadi dalam diri seseorang
yang tak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia. Mujizat itu bisa dalam bentuk sembuh dari sakit parah atau selamat dari kecelakaan. Biasanya setelah peristiwa itu terjadi, kita hampir tidak percaya. Heran, kagum, speechless. Dan orang yang mengalaminya pasti akan sujud syukur ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Peristiwa itu tidak bisa dicerna oleh akal pikiran kita. Bagi orang beriman, saudara-saudara, mujizat berarti hadirnya Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Saudara-saudara terkasih, Injil hari ini mengisahkan tentang orang yang kerasukan roh jahat yang sangat kuat. Diceritakan bahwa dia sulit sekali dijinakan dan diikat. Bahkan beberapa kali diikat dengan rantai, tetapi rantai-rantai itu pun diputuskannya. Sampai tidak ada lagi orang yang cukup kuat untuk mengikatnya. Dia tinggal di pekuburan. Kemungkinan besar dia tidak suka kalau ada orang lewat dekat tempat tinggalnya. Kalau kepada orang biasa, mungkin orang itu yang akan lari ketakutan melihat dia. Tetapi ketika Tuhan Yesus lewat, situasinya terbalik. Dia datang kepada Yesus justru karena dia ketakutan. Hal ini bisa diketahui dari kata-kata yang disampaikannya kepada Yesus. Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Namun saudara-saudara terkasih, kemudian terjadi dialog antara dia dengan Yesus. Yesus menanyakan siapa namanya. Dan dia menjawab, Legion, karena mereka banyak. Lalu dia memohon supaya mereka jangan diusir dari tempat itu. Dan saudara-saudara terkasih, setelah itu mulailah proses penyembuhan terjadi. Tuhan kemudian melepaskan orang itu dari kuasa setan yang menyiksanya. Mujizat terjadi. Kasih Kristus yang menyelamatkan nyata atas diri orang tersebut. Pada akhir Injil dikisahkan bahwa orang itu sangat bersukacita dan pergi memberitakan tentang apa yang telah dibuat Yesus kepadanya ke daerah Dekapolis. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kuasa kasih Yesus mengalahkan kuasa kejahatan setan yang mengungkung orang tersebut. Yesus mengeluarkan setan dari dalam diri orang itu. Setan yang menyiksa kemudian diganti dengan Tuhan yang mengasihi. Disinilah kewibawaan ilahi Yesus tampak. Dia menunjukkan kepada setan bahwa tidak ada kuasa apapun yang bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Semua kuasa langit, di bumi dan di bawah bumi, berada di bawah kekuasaannya. Di samping menunjukkan kewibawaannya, lewat peristiwa ini, Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Dia tidak membiarkan manusia hidup di bawah kuasa setan dan iblis. Dan mujizat pengusiran setan ini adalah bukti kasih Tuhan yang paling nyata. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, mungkin kita tidak pernah mengalami kerasukan setan seperti yang diceritakan dalam Injil hari ini. Tetapi pada masa kini, ada begitu banyak jenis penampilan setan yang merusak kita. Entah itu kekayaan, prestise, pangkat, atau kedudukan yang sering menggoda bahkan mengungkung kita. Tawaran-tawaran setan itu sangat menggiurkan. Saudara-saudari, sebetulnya kekayaan, prestise, kedudukan, dan pangkat tidak masalah kalau kita memiliki itu demi kemuliaan Tuhan. Menjadi persoalan adalah kalau karena itu kita melupakan Tuhan. Sebab melupakan Tuhan berarti membiarkan setan berkuasa. Ketika kita sudah masuk dalam perangkapnya, seringkali kita tidak mau diganggu oleh siapapun, bahkan oleh Tuhan sekalipun.
Kita seperti setan yang merasuk orang dalam kisah Injil hari ini, yang tidak mau Yesus mengusik keberadaannya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, satu hal yang pasti, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dikuasai setan dan kekuatannya. Dia akan terus mencari kita, bahkan masuk ke dalam situasi keterkungkungan kita oleh karena kuasa setan itu. Dia akan membuat setan-setan yang menguasai kita ketakutan. Dia dengan kasihnya akan membawa kita keluar dari ikatan iblis yang membelenggu kita. Mungkin pada awalnya kita merasa tertekan atau mungkin menolak kehadiran Tuhan. Tetapi kalau kita menerimanya dengan tulus hati, maka kita akan merasakan damai yang tak terlukiskan. Dan saudara-saudara terkasih, pada saat itulah mujizat kasih Kristus yang menyelamatkan menjadi nyata. Dan saat itu pula lah kita bersuka cita, karena kita telah lepas, bebas dari kuasa dan ikatan iblis. Kemudian kita pasti akan memuliakan Tuhan dan menjadi murid Tuhan yang sejati. Semoga